Ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Hai minasan, konkai no jugyo wa mae no jugyo to chotto chigaimasu ne. Jadi di pelajaran kali ini kita tidak mempelajari lagi dari bab 1 sampai bab 50 yang berurutan seperti kemarin ya. Karena video pembelajaran buku Mina 1 dan Mina 2 akhirnya telah selesai. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya. Nah, di situ udah lengkap Mina 1 dan Mina 2-nya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang bunpo-bunpo yang menggunakan pola kalimat bentuk TK. Ya, bunpo-bunpo yang menggunakan pola kalimat berbentuk T. Ada apa aja sih yang menggunakan pola kalimat bentuk T itu? Nah, di sini kami telah merangkum dari Mina 1 dan Mina 2. Jadi ini dirangkum ya, yang menggunakan bentuk T itu pola kalimat apa aja sih gitu. Hai, kita mulai. Lihat di sini, kalau di Mina 1 ada 11 pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T. Lalu kalau untuk di Mina 2 ini ada 18 ya. Ada 18 pola kalimat yang menggunakan bentuk TK, bentuk T. Di Mina 1 listnya ada te kudasai, te imas, te mo ii desu ka, te wa ikemasen, te imas, nani nani te, nani nani te, nani nani te, dan te kara, lalu te kuremas, te moraimas, te agemas, dan temo. Lalu kita lihat di Mina 2. Di Mina 2 ini ada te itadakemasen ka, te imas lagi, te shimaimashita, te arimas, te okimas, mada nani nani te imas, mada nani nani te imasen, kata kerja te, kata kerja, nani nani te, nani nani des, kata benda de, te mimas, dan te yarimas. Lalu masih ada nih di belakangnya ada te itadakimas, te kudasaimas, te kudasaimasen ka, te kimas, dan te itadakemasen ka. Nah, itu ya tadi kumpulan bunpo-bunpo yang menggunakan perubahan kata kerja dari bentuk maskai ke bentuk TK. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya, masing-masing contoh nih dari masing-masing pola kalimat atau dari masing-masing bunpo. Kita mulai dulu dari Mina no Nihongo Ichi. Di belakang ini yang tulisan angka ini adalah babnya. Jadi kalau ada 14 berarti itu bab 14, 15 bab 15 gitu ya. Yang pertama ada te kudasai. Te kudasai ini artinya tolong atau mohon gitu ya, digunakan ketika kita memerintah seseorang secara halus ya atau memohon sesuatu. Di sini contohnya ada sumimasen ga shio totte kudasai. Nah, itu kita kan memohon atau meminta seseorang ya, menyuruh tapi secara halus. Maaf, tolong ambilkan shio, garam. Lalu yang kedua ada te imas. Masih di bab 14 ya te imasnya. Te imas di bab 14 ini artinya sedang atau sesuatu yang sedang kita kerjakan. Contohnya ada Yamada-san wa kodomo to asonde imasu. Yang artinya saudara Yamada sedang bermain bersama anak. Jadi itu kegiatan yang sedang dilakukan. Yang nomor 3 ada temo ii desu ka. Nah, ini artinya bolehkah? Sama masih di bab 14 ya, karena perubahan bentuk T itu dimulai dari bab 14. Temo ii desu ka yang artinya bolehkah. Contohnya, asta yasunde mo ii desu ka? Bolehkah besok libur? Nah, ini ya temo ii desu ka ini fungsinya untuk meminta izin. Ya. Temo ii desu ka fungsinya untuk meminta izin. Yang keempat ada tewa ikemasen yang artinya tidak boleh. Ini ada di bab 15 tewa ikemasen ini. Contohnya osake o nonde wa ikemasen. Tidak boleh meminum sake. Yang kelima ada te imas lagi minasan di bab 15 juga ya sama. Nah, tapi kalau
Te imas yang pertama itu yang di bab 14 itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang di bab 15 ini menunjukkan suatu keadaan yang sudah terjadi dan hasilnya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi keadaannya udah terjadi tapi kejadiannya masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, watashi wa Kyoto ni sunde imasu. Saya tinggal di Kyoto. Nah, itu kan saya udah tinggal di Kyoto dari awal ya, dan sekarang masih tinggal di Kyoto. Jadi watashi wa Kyoto ni sunde imasu. Atau nikah juga kan kejadiannya udah berlangsung tapi masih berlangsung sampai sekarang. Jadi watashi wa kekkon shite imasu. Itu ya yang di bab 15. Lalu ada bunpo yang nomor 6, yaitu ada te, te, te. Nah, ini bisa dipakai oleh kata kerja, bisa juga dipakai oleh kata sifat. Nah, ini ada di bab 16. Udah mulai masuk ke bab 16 nih minasang. Contohnya di sini ada Mira-san wa sega takaku te hansamu desu. Mira udah mah ganteng, tinggi lagi. Contoh yang kedua yang menggunakan kata kerja. Asa jogging go shite sawa o abite kaisa e ikimashita. Masih ingat dua pola kalimat ini? Kalau TTT yang digunakan di kata sifat itu untuk menyebutkan lebih dari satu kata sifat. Sementara TTT di bab 16 yang menggunakan kata kerja itu fungsinya untuk menyebutkan perbuatan yang berlangsung secara berturut-turut atau berurutan ya. Kayak contohnya yang di sini ya, yang asa jogging go shite sawa o abite kaisae ikimashita. Berarti yang dia lakukan duluan yaitu lari pagi, habis lari pagi mandi, habis itu baru berangkat ke perusahaan. Itu ya. Lalu contoh nomor 7 ada tekara. Tekara ini juga masih di bab 16 yang artinya setelah. Jadi setelah kegiatan yang pertama dilakukan barulah terjadi kegiatan selanjutnya gitu. Contohnya ada konsa toga owatte kara restoran de soukuji o shimashita. Setelah selesai konser, saya akan makan di restoran. Bunpo yang ke-8 ada tekuremas. Tekuremas ini yang nerimanya hanya saya. Bunpo yang menerimanya hanya saya gitu ya. Contohnya, Yamada-san wa watashi ni kohi o irete kuremashita. Yamada membuatkan kopi untuk saya. Jadi di kuremas ini yang menerimanya tidak boleh orang lain. Lalu di bunpo yang ke-9 ada temoraimas. Temoraimas ini bisa diartikan kan. Contohnya, watashi wa Yamada-san ni ryoko no sashin o misete moraimashita. Kalau di te moraimas ini, yang memberinya itu menggunakan partikel ni, yang menerimanya menggunakan partikel wa. Jadi, saya diperlihatkan foto jalan-jalan oleh saudara Yamada. Yang nomor 10 ada teagemas. Teagemas ini satu set ya sama temoraimas dan tekuremas ada di bab 24. Kalau teagemas ini bisa diartikan mekan. Kalau agemasnya doang kan memberi. Kalau teagemas bisa diartikan mekan. Contohnya, watashi wa Karina-san ni denwa bango o shiete agemasu. Saya memberitahukan nomor telepon kepada saudara Karina. Nah, kalau di teagemas yang memberinya ada di depan. Sama kayak tekuremas ya. Yang ngasih di depan, yang dikasih diberi partikel ni di tengah. Lalu di bunpo yang ke-11 itu ada temo. Ini di bab paling terakhir di Minna no Nihongo 1. Temo di sini artinya meskipun atau walaupun. Contohnya, ame ga futemo sentaku shimasu. Walaupun hujan, saya akan mencuci baju. Jadi, walaupun hujan akan mencuci baju, berlawanan ya. Kan kalau kita mah pemikirannya kalau hujan mah ya udah weh hujan gitu ya, basah gitu. Oke. Lanjut kita ke
Mina no Nihongo 2. Tadi yang Mina satunya udah selesai semua ya minasang. Sekarang kita masuk ke Mina no Nihongo 2. Di Mina no Nihongo 2 yang pertama menggunakan kata kerja bentuk T itu ada te itada kemasenka. Ini di bab paling awal di Mina 2 yaitu bab 26. Te itada kemasenka ini artinya dapatkah Anda menani-nanikan untuk saya gitu ya. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya, I sensei o sokai shite itadakemasen ka? Dapatkah Anda memperkenalkan dengan sensei yang bagus? Yang kedua, ada teimas lagi minasang. Nah, teimas di Mina 2 ini artinya kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bukan sedang ya, tapi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contohnya, mai asa jogging guo shiteimasu. Setiap pagi saya lari. Jadi itu udah kebiasaan aja setiap pagi lari ya. Lalu di nomor 3 di Mina 2 ini ada di bab 28 teimas lagi minasang. Tapi teimas di sini untuk kata kerja jidoshi. Contohnya kayak kono isuwa kowarete imas. Kursi ini rusak. Itu jidoshi ya. Yang nomor 4 ada te shimaimashita di bab 29 juga sama kayak jidoshi babnya. Te shimaimashita ini punya 2 makna. Bukan 2 arti ya, tapi 2 makna. Yang satu mah telah selesai dikerjakan semua, yang satu lagi bermakna penyesalan. Contohnya yang bermakna penyesalan dulu. Pasupoto nakuste shimaimashita. Paspornya hilang. Itu maknanya penyesalan ya. Yang kedua, contoh yang telah selesai semua itu ada repoto o kaite shimaimashita. Artinya laporannya sudah selesai ditulis semua. Sudah selesai, udah fix gitu ya. Hai, di bunpo yang kelima di Mina no Nihongo 2 ada te arimas. Te arimas ini ada di bab 30 yaitu tadoshi. Contohnya ada kongetsu no yotte wa karenda ni kaite arimas. Rencana bulan ini sudah tertulis di kalender. Jadi kalau tadi mah yang te imas mah jidoshi, kalau te arimas mah tadoshi. Di bunpo ke-6 di sini ada te okimas. Te okimas ini ada di bab 30 ya, yang artinya terlebih dahulu. Contohnya, Ryoko no mae ni kippu o kate okimas. Sebelum jalan-jalan membeli karcis terlebih dahulu. Ya. Jadi terlebih dahulu te okimas itu yang harus dilakuin duluan. Di bunpo ke-7 ada mada nani-nani teimas. Kalau mada di belakangnya nani-nani teimas positif, berarti itu artinya masih. Ini ada di bab 30 ya, masih ya. Jadi kalau mada suka teimas berarti masih dipakai. Nah, yang satunya lagi ini kebalikan dari masih ya, yang nomor 8 yaitu mada nani-nani teimaseng. Nah, ini adanya di bab 31, artinya belum. Kalau teimas berarti masih, teimaseng berarti belum. Contohnya mada kaite imaseng berarti belum ditulis. Di bunpo yang ke-9 ada kata kerja te, kata kerja te. Ini adanya di bab 34. Nah, ini yang menggunakan atau tanpa ya. Menggunakan atau tanpa. Contohnya soyu o sukete tabemas. Soyu o sukete tabemas berarti memakan dengan menggunakan kecap asin. Bunpo yang ke-10 ada nani-nani te, nani-nani des. Ini ada di bab 39. Nah, ini yang karena ya, yang karena yang berhubungan dengan perasaan. Contohnya,
Nyusu oki ite bikuri shimashita. Setelah mendengar berita kaget atau kaget karena mendengar berita. Ini yang karenanya yang berhubungan dengan perasaan ya. Kalau kara kan alasan. Kalau te di sini berhubungan dengan perasaan pokoknya mah akibatnya tuh ya. Bunpo yang ke-11 ada kata benda de. Ini memang sih bukan kata kerja bentuk te ya. Tapi ini juga kata benda de. Ini ada di bab 39 juga. Nah, ini karenanya yang disebabkan oleh bencana, oleh gejala alam atau oleh sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Contohnya di sini ada Jishingde biruga taoremashita. Karena gempa bumi gedungnya roboh. Lalu di pola yang ke-12 ini ada temimas. Temimas ini ada di bab 40, artinya mencoba. Contoh kalimatnya adalah mo ichido kangae temimas. Yang artinya coba pikirkan sekali lagi. Jadi temimas yang di sini tuh artinya coba, mencoba ya. Lalu di bunpo yang ke-13 ada tearimas. Tearimas ini punya arti yang sama dengan te agemas, tapi diperuntukkan atau digunakan hanya untuk orang yang di bawah kita atau untuk hewan. Contohnya di sini, watashi wa inu o sampo ni surete ite yarimashita. Saya mengajak anjing saya jalan-jalan. Bunpo yang selanjutnya di sini ada te itadakimasu. Te itadakimasu masih ada di bab 41 ya, sepaket juga sama te arimas. Te itadakimasu ini artinya menerima atau dikan. Cuma hanya kita menerimanya dari orang yang lebih atas daripada kita. Contohnya ada watashi wa bucho ni omiyage o itadakimashita. Saya menerima oleh-oleh dari buco. Jadi yang ngasih ke kita itu pasti atasan kita atau orang yang kita hormati gitu ya. Yang ke-15 ada te kudasaimasu. Ini juga masih di bab 41. Te kudasaimasu itu adalah bentuk sopannya dari te kuremas. Kita yang menerima dan yang memberinya masih sama, masih atasan atau orang yang kita hormati. Ini bentuk sopannya dari te kuremas ya. Contohnya, bucho wa watashi o ekimade okute kudasaimashita. Buco mengantar saya sampai ke stasiun. Karena yang nganterin Buco, jadi bukan pakai te kuremas tapi pakainya te kudasaimashita. Kalau yang nganternya tomodachi, misalkan tomodachi wa watashi o ekimade okute kuremashita. Tapi kalau Buco okute kudasaimashita gitu ya. Bunpo yang ke-16 ada te kudasaimasenka. Ini juga masih ada di bab 41. Ini punya arti yang sama te itadakemasenka. Hanya saja kalau dibandingkan te kudasaimasenka dan te itadakemasenka itu lebih sopan yang te itadakemasenka. Kita lihat contoh kalimatnya di sini ada kopiki no sukai kata o oshiete kudasaimasenka. Maukah Anda atau dapatkah Anda mengajari saya cara memakai mesin fotokopi ini? Gitu ya. Jadi ini untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita juga, tapi dengan sopan ya. Bunpo yang ke-17 ada tekimas. Tekimas ini yang artinya pergi untuk kembali, gitu ya. Pergi untuk kembali. Contohnya ada choto tabako katekimas. Saya akan membeli rokok. Artinya saya akan membeli rokok. Tapi ketika kita berbicara tekimas, berarti ketika kita sudah membeli rokok, kita akan balik lagi. Gitu ya. Nah, di bunpo yang terakhir nomor 18 ini ada te itadakemasenka. Ini adanya di bab 48. Kalau di bab 26 bentuk te itadakemasenka itu depannya menggunakan perubahan bentuk te-nya itu ya, berubahnya dari bentuk maskei. Nah, kalau di bab 48 itu berubahnya dari kata kerja kausatif atau si eki. Nah, jadi artinya dapatkah Anda mengizinkan saya apa gitu ya. Ini untuk meminta izin juga, tapi yang melakukan kita sendiri. Jadi kalau yang di bab 26 mah kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kalau di bab 48 mah
kita meminta izin untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Contohnya, Tomodachi no kekkon shiki ga aru node sotai sasete itadakemasen ka? Karena ada pesta pernikahan teman, dapatkah Anda mengizinkan saya pulang lebih awal? Itu ya, jadi kita pengen melakukan sesuatu tapi kita izin dulu. Nah, cara izinnya pakai kata kerja bentuk kausatif atau si eki, lalu dirubah ke bentuk te ditambah itadakemasen ka. Hai minasang, itu tadi rangkuman pembelajaran pola kalimat yang menggunakan bentuk T. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari-cari yang pakai bentuk T itu apa aja sih misalnya ya. Ditunggu terus video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.